Oke, kita langsung lanjut aja ke bingung kan ini video apa? Pokoknya, my name is Rifa Satrio and welcome back to the channel. Saya masih dalam perjuangan alias perjalanan alias journey mendengarkan alias first listen ke album ketiga B2B, Be Together. Kemarin saya sudah mendengarkan ke Be Together, My Way dan Whiskey. Karena selanjutnya saya mau masuk ke interlude. Ini interlude nih maksudnya kayak pertengahan dari albumnya kali ya. Track ke-7 soalnya. So ya, mungkin kalian yang belum nonton track-track sebelumnya saya review, saya review lirik ya dan saya first listen ke sana. Silakan cek dulu 2 video sebelumnya karena ya I don't think you wanna miss out my reaction to it kan. Jadi ya, intinya jangan penonton dan kalau kalian sudah menonton itu kalian masuk ke sini, kita langsung lanjut ke track ke-7 yaitu Interlude Free. 1 2 3. Oke. Oke, karena ini cuma sebentar, saya akan ngomong ini di akhir-akhir aja. Oke. Oke. Diakhiri dengan nada-nada yang pelan ya. Oke. Itu dia interlude Free. Obviously there's no lyrics to this. Makanya saya akan ngomongin aja langsung tentang ini. Di interlude 3 ini saya makin bingung dengan penataan albumnya. Gini, kalau kalian sudah nonton video kedua berarti dari saya first listen ke album ini, saya bilang My Way, it's a nice way to break the ice, to break the vibe, gitu, break the flow untuk di albumnya. Tapi saya kalau mungkin kalian ngeliatnya saya agak kecewa dengan Whiskey gitu ya, meskipun saya dengerin lah Whiskey itu tetap maksudnya lagu yang enak untuk di luar album ini sebenarnya menurut saya. Cuman intinya saya agak merasa kurang tepat Whiskey itu digabung di album ini. Makanya yang membuat saya bingung di sini adalah interlude-nya. Di interlude 3 ini mereka kembali lagi ke vibe yang pelan gitu, vibe yang calming gitu. Saya paham di awal-awal berarti 4 track awal berarti sampai Be Together mereka B2B atau yang membuat album ini gitu, mereka menggambarkannya secara calming gitu, terus tiba-tiba mulai upbeat gitu, terus balik lagi ke interlude. Dan biasanya memang interlude itu lebih slow dibandingkan verse, dibandingkan refnya suatu lagu gitu. Di suatu lagu ada interlude dan seperti itu biasanya. Dan di sini saya paham kenapa interlude-nya bisa dibawa ke rendah. Cuman ya saya bingung aja, makin bingung kenapa Whiskey itu ditaruh di situ gitu. Meskipun begitu, saya punya dua pembahasan gitu. Yang pertama, interlude ini kan itu biasanya kayak bisa aja rewind gitu atau melakukan kembali gitu. Dan saya pikir interlude-nya kenapa disebutnya karena di awal-awal itu vibe-nya tadi kan calming terus tiba-tiba upbeat dan ya kok makin kejauhan gitu kan. Saya bilang kan kejauhan tuh di Whiskey. Vibe yang di bawah tuh terlalu jauh gitu sama yang lain-lain. Nah di interlude ini kayak mereka, yuk kita comeback lagi, kita ulang kembali, kita rewind lagi vibe-nya gitu. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di track-track selanjutnya ada Lonely dan Higher gitu. Lonely ada satu lagi terus Higher, dan saya tahu Higher itu lagunya upbeat, lagu yang nge-rock. So ya itu cuma teori-teori saya aja gitu. Atau ya interlude 3 ini ya untuk membalikannya itu nge-rewindnya, mereka membalikan lagi ke vibe yang awal-awal yang calming, cuman piano gitu-gitu. Dan di sini di interlude itu mereka calmingnya itu bukan loving gitu. Kalau saya bisa melihat di intro kemarin dia vibe-nya itu loving vibe tapi calm gitu. Kalau di sini dia lebih dark, lebih deep lagi gitu, lebih emotional di sini. Calmingnya itu lebih emotional. So I don't know, karena
track selanjutnya ada Lonely, so we'll see. Intinya, kita akan langsung masuk ke track ke-8 yaitu Lonely. 1, 2, 3. Oke. Makin naik lagi ternyata. Nah, I know my expression is weird, I know. Tapi oke. Ada build up ini sebenarnya. Aduh, kata-kata lonely keingetan saya sama 21 atau Sistar tuh. Oke. To save time, saya akan ngomongin tentang lagu ini di akhir-akhir. Oke. Oke, mainin konsepnya seperti itu ya. Kayak mereka memainkan nada yang mirip, tapi selanjutnya makin naik gitu. If you get it, if you get it, you get it lah. Build up ya. Build up-nya perlahan, berhentiin lagi, masuk ke drop-nya. Oke. I should really smiling for this song, judulnya Lonely loh. Oke. Aduh, sayang sekali itu high note-nya kayak dijauhin banget dari mic. Terlalu jauh. Mungkin karena saya pengen fokus ke sana ya. Oke, itu sebenarnya kayak ketebak banget gitu. Dinamika ini mainin kayak di stop gitu semuanya. Tapi kayak masuk vokal terlalu enak. Kenapa sih saya nggak pernah tahan sama high note B2B? Asik. Diakhiri dengan apa ya? Dengan yang deeply calming gitu. Kembali lagi saya bilang tadi di interlude-nya itu kan di bawahnya calm, di bawahnya menenangkan, tapi lebih deep, lebih serius, lebih emotional dibandingkan yang di awal-awal di intro itu tadi di track pertama. Terjelaskan memang di Lonely ini vibe yang dibawa itu ya lebih, dia meskipun calm, meskipun menenangkan, tapi masih ada beatnya tuh makin jelas terdengar gitu. Basically it's like the emotion is really coming out on this song gitu. So to be more clear, saya akan coba skimming liriknya dulu to understand more about the song. Be right back.
Okay, I'm back from the lyrics setelah saya baca-baca liriknya. So yeah, saya makin paham kenapa vibe yang dibawa itu semakin dalam, semakin deep. Karena memang diceritakan di Lonely ini itu gini, saya mau menghubungkan lagunya dengan yang Be Together gitu. Kenapa? Karena di Be Together, kalau kalian belum nonton silahkan cek di sini. Saya nge-review lirik Be Together. Itu diceritakan tentang si cowok itu kayak meyakinkan diri dan meyakinkan pasangannya si cewek itu kalau mereka akan selalu bersama. They will be together, always together gitu, always be together. Tapi di sini dia menceritakan kalau dia itu lonely karena si cewek ini akhirnya berpisah dengan dia gitu. It's a sad ending gitu. Dia bilang memang I'm so lonely and because I'm parting ways with you, it's a sad ending bagi dia gitu. Sebenarnya inti dari situ adalah dia menceritakan bagaimana rasanya ditinggalkan si cewek gitu. Jadi si cowok ini bilang kayak I'm so lonely gitu, dan dibilang di sini everything that was insignificant become special because of you. Jadi kita selalu bilang kalau kita akan merasa suatu hal itu penting bila sudah kehilangan gitu kan. Ya di sini terjadi gitu. I don't know why kenapa cerita kesana, cuman yang pasti menceritakan tentang si cowok ini kayak kesal, menyesal sudah ditinggalkan oleh si cewek gitu. Dan dia menyadari karena ternyata memang di kehidupan dia ya lama-lama jadi sedih nih karena ditinggal si cewek gitu. That's why he claim himself as a lonely person gitu. Well, a nice touch untuk kembali lagi ke vibe yang calming. Tapi di sini maknanya yang dibawa lebih dalam gitu. Kalau di depan-depan tadi mungkin lebih menceritakan tentang bagaimana rasa sayang kepada seorang perempuan. Di sini masih sama, bagaimana sih rasa sayang dengan perempuan, tapi di sini dia kondisinya sudah ditinggalkan oleh si perempuan itu. Okay? So that has been Lonely, track ke-8 berarti. Selanjutnya kita masuk ke Dance With Me alias Chum bahasa Koreanya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lebih beginner friendly, nggak juga sih. Instrumen yang dipakai lebih simple. Frekuensi yang dipakai pun juga beda dibandingkan yang lain. Tone mungkin sebutannya. Oke. Masih dalam vibe yang deep karena suaranya masih tetap di situ-situ aja. Cuman beatnya lebih playful, nada-nadanya. Enak tuh masuk ke rapnya. Ini Minhyuk ya? So tau nih gue. Gila, ini Latino mungkin gitarnya, Mexican Latino. Difokusin banget ya awal-awalnya. Bahkan nyampe refnya ya. Oke. Tone gitarnya itu loh masih masuk ke sekarang-sekarang. Sangsuk. Engkuang, ini gue main nebak-nebak member doang nih jadinya. Oke. Ya, oke. Wow, jadi DJ gitu. Wewe. Oke, vibe yang dibawa di sini berarti cuman deep ya, bukan calmingnya, tapi deepnya. Apa ya? Sincerity-nya lebih kelihatan gitu di setelah interlude tadi.
Wow. Ya enak ya, iya sih enak juga sih kalau mereka punya rapper gini. Break flow-nya enak banget soalnya. Build up. Apakah ada high note? Yoshi, as expected, B2B. Iya ya, saya jadi tempted untuk nari bareng mereka. Oke, saya ambilin 2 bar ya. 8 bit. Asik, ding ding ding. Rasa digantungi gitu ya. Ya kira-kira ya, but that has been Dance With Me alias Cum dari B2B. Wah, oke. Jadi memang bener ya, interlude ini memang kayak meriset kembali gitu vibe yang akan dibawa di track-track selanjutnya. Masalahnya, ini track selanjutnya tuh Higher. Ini akan saya bahas nanti Higher nanti deh. Kalau kalian belum nonton saya ngeriak ke Higher, ya ada di sini ya. Saya cuma ngeriak doang tapi belum tahu liriknya, so nanti mungkin saya akan ngebedah liriknya juga kalau ada waktu. But ya, Dance With Me di sini apa ya, vibe yang dibawa dari interlude masih ada, yaitu deep-nya gitu. Dan saya menyadari memang ternyata yang mau di-highlight dari B2B di interlude itu nggak cuman calming, deep vibe, tapi juga ada sincerity gitu. Dan saya menyadari ternyata memang kesamaan dari Lonely dan Dance With Me ini adalah seberapa critical, seberapa critical suaranya, frekuensi yang dibawa itu seberapa, dan apa vibe yang mau di-highlight ternyata adalah sincerity-nya gitu. Banyak sincere moment-nya di sini. Dance With Me ini kayak, ayo lalu dance with me gitu, ayo lu nari bareng gue, pokoknya lu harus nari bareng gue. Itu vibe yang saya rasakan di Dance With Me. Dan di Lonely memang kita diajak kalau, ini lo rasa gue lonely, ternyata gitu. Sincere, intinya gitu. Oke, so next saya akan ngeliat-liat dulu lirik dari Dance With Me-nya nih. So I'll be right back. Oke, I'm done reviewing the lyric. Intinya sebenarnya bener sih, kayak emang di sini B2B beneran menjadi temptation gitu. Mereka kayak mempersuasi seorang perempuan, ayo come dance with me and be in love with me, selanjutnya seperti itu. Tapi intinya ayo kita nari gitu, dan tujuan mereka di situ adalah mereka mengajak ya perempuan itu untuk ya menari sama mereka gitu. And I think it works. Ada apa ya, tipikal suara, tipikal intonasi, persuasifnya itu ada banget gitu di musiknya tadi. So ya, intinya cuma pengen nari sama mereka, sama kayak Dandan Dance ya ternyata. Nggak, itu saya cuma mau promosiin kalau kalian belum lihat pembedaan tentang Dandan Dance, ada di sini oleh Oh My Girl. Oke. I think we still have enough time untuk masuk ke Higher. Saya udah pernah denger, jadi kalau kalian belum pernah lihat videonya, kembali lagi bisa cek di sini. So oke, kita langsung masuk aja ke Higher, tambah berlama lagi ya. 1, 2, 3. Yes. Ini lagu, iya harus saya ingetin, ini lagu saya suka banget. Tapi memang nanti saya omongin deh kalau gitu. Aduh, ada gitarnya tuh loh. Wah, jiwa rocker saya tuh keluar ketika dengerin lagu Higher masalahnya. Oke, kalau gitu untuk menghemat waktu juga, saya suka banget sama Higher sebenarnya. Cuman
bagian enak. Saya suka sama Higher, cuman I don't know what I feel ketika tahu ternyata vibe dari albumnya seperti awal-awal dan sampai sekarang gitu ya. But ya, Higher bagus, jadi subjektif banget. Bisa suara tinggi gitu ya. Nah ini tuh vibe-nya, literally vibe-nya tuh naik, turun dari rap, naik lagi suara tinggi, turun lagi di rap ini. Perfect wave. Tapi apa mungkin karena saya udah pernah dengerin Higher ya. Oke, that has been Higher. Saya tadi mau bilang apakah ini memang karena saya sudah pernah dengar lagunya, makanya saya ngerasa saya melupakan vibe yang dibawakan sebelum-sebelumnya gitu. Kembali lagi saya bilang harusnya itu, bukan harusnya, menurut saya itu interlude itu harusnya membawa vibe yang selanjutnya, tapi ternyata memang mereka kayaknya menggunakan vibe lagu sebenarnya gitu. Setelah interlude ya belum tentu juga vibe selanjutnya setelah interlude itu akan sama seperti interlude. Kembali lagi, tapi masih ada sincerity-nya gitu. Sincerity-nya kenapa? Karena mereka bisa lebih spoke loudly gitu di sini. Di Lonely, ke Dance With Me, ke Higher, suara mereka yang makin tinggi gitu. Meskipun begitu, the sincere voice, suara yang kayak memang I want to show the world how what I feel. Itu ketahuan banget di Lonely, Dance With Me, dan Higher. Itu kelihatan lah pokoknya. Tapi saya belum tahu nih liriknya dari Higher apa, so I'll be right back. Oke, saya sudah selesai membaca lirik dari Higher. Ya ini kembali lagi nih saya cuman scanning aja, cuman membaca seadanya aja. But ya, di sini Higher sebenarnya they are taking the term higher to the next level gitu, to many ways juga sebenarnya. Dari I'm going to take my dream higher, I'm going to take my love to you higher, I'm going to take my passionate, my affection to you higher, to the next level gitu. Intinya sebenarnya memang melakukan suatu hal higher dan it should be melakukan sesuatu hal lebih ekstra dibandingkan yang seharusnya. Ya ini sebenarnya lebih ke menuju motivating something sih. Apalagi tadi ini juga ngomongin tentang third album gitu, ngomongin tentang mereka sendiri kayak sepertinya di sini. So ya I can understand kenapa mereka kayak sesincere itu, kembali lagi emosionalnya ini banyak hal emosional yang dibawa emosional ini nggak cuman sedih ya, tapi kayak sincere mereka benar-benar yakin, benar-benar letting out their feeling, itu ketahuan banget di sini gitu. So yeah, that has been Higher. Ternyata memang liriknya semotivating itu ya. And I think that's about it for today's video. Thank you all so much for watching. Bagaimana menurut kalian tentang Lonely, Dance With Me, dan Higher? That has been me reacting, listening, and reviewing the lyrics of the 3 tracks. Ya, 4 tracks sebenarnya termasuk interlude ya. But yeah, that has been me reacting to it. Bagaimana menurut kalian? Silahkan taruh di kolom komen bawah. Kalau kalian ada saran-saran lain, rekomendasi lagu-lagu lain, atau lainnya, silahkan taruh di kolom komen bawah. Punya cerita lain tentang album ini, silahkan taruh di kolom komen bawah juga. Intinya, thank you for supporting me throughout this journey. Next video is going to be the last video, I guess, for this first listen journey. Pokoknya jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya. So, anyway, that has been me, Rifat Satrio, reacting to track ke-8, 9, 10 di album Be Together. My name is Rifat Satrio, and I will see you all in the next video. Bye-bye.